Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang-orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di era internet ini merupakan kesempatan bagi kita untuk terus bersaksi, bahkan bisa juga membongkar dan membungkam para polemikus muslim, para mualaf, ustadz-ustadz yang doyan sekali membahas Alkitab dengan seenak jidat mereka. Mereka begitu pede tampil dalam channel-channel mereka, membahas, bahkan merasa tidak bersalah ketika mereka ikut campur tangan, campur mulut, campur pikiran yang tidak pada porsinya mengenai Alkitab. Tuhan sudah memberikan perintah bahwa kita harus memberikan hak jawab kepada mereka yang mungkin salah memahami atau mempertanyakan tentang keimanan kita terhadap Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini di zaman ini semua akan dibongkar, bahkan akan diputar semua, supaya banyak orang, khususnya para muslim, untuk berpikir lebih kritis tentang keyakinan mereka yang mungkin selama ini mereka tidak tahu, bahkan mungkin tidak membaca literatur-literatur yang sangat primer di dunia Islam. Jadi ini dibuat supaya kita saling memahami, saling kritis apa yang sebenarnya kita imani. Ini dia videonya, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, untuk menghemat waktu, kami persilakan Cek Duran 5 menit bertanya dan narasumber 5 menit menjawab. Timer akan berjalan setelah Pak Duran. Ya, saya mau melanjutkan yang tadi Pak Eben bawain tentang Aisyah. Nah, saya mau tanya ke Zulkifli ini, bisa nggak kasih saya data yang menunjukkan Aisyah itu lahir pada masa jahiliyah? Pos. Ya. Silakan dijawab. Timer berjalan. Oke, baik. Kalau kemudian saudara mengatakan tentang bolehkah kemudian Aisyah itu data yang Anda minta ya, bahwa dia lahir di zaman jahiliyah gitu. Iya, tadi kan Anda bilang tuh. Bentar, ini timer gimana? Pos semua dulu, pos semua. Ya, tadi kan Anda bilang Aisyah itu lahir di zaman jahiliyah. Ya toh, saya nggak dengerin loh, kan? Terus Anda bilang, jadi Aisyah itu kemungkinan usianya 14 tahun, benar kan? Iya. Ya, sedangkan banyak hadis yang menyatakan Aisyah umur 6 tahun dinikahi, 9 tahun digauli. Nah, saya mau data dari Anda. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, silakan Anda tampilkan atau Anda sebutkan datanya seperti apa. Gitu aja sih. Ya, pos semua dulu. Ya. Udah. Ya, silakan Pak Zul. Oke. Jadi perhitungan daripada apa yang saya sebutkan kepada Anda tadi, itu boleh Anda lihat di dalam sebuah kitab yang namanya Al-Asqalani, Takrib Al-Tahsib, halaman 654. Pos ya. Ya, pos. Oke. Saya mau share screen dong. Oke, saya pos timer dulu. Ya. Oke, silakan. Nggak bisa nih. Gua taruh di chat aja deh. Oh iya. Dia bukan host. Pak Bagus, dia bukan host, Pak Bagus. Udah bikin co-host itu, Duran langsung aja. Oke, langsung aja. Bisa ya. Timer jalan pas Duran ngomongnya, share screen dulu. Baik. Kajian tentang usia Aisyah saat dinikahi Nabi. Ya. Ini banyak sekali nih ya, dalil-dalil semua. Tapi saya mau angkat di poin nomor 5. Poin nomor 5 di situ dikatakan apa? Oke, timer jalan. Oke. Sudah. Rujukan sejarah telah sepakat bahwa Aisyah dilahirkan setelah datangnya Islam. Ya. Terus dari ulama-ulama Anda sendiri, Az-Zahabi berkata Aisyah termasuk yang dilahirkan setelah Islam. Ada lagi Al-Hafiz Ibnu Hajar, aku dilahirkan maksudnya Aisyah 4 atau 5 tahun setelah diutus. Ini kitab-kitabnya ada Al-Isabah 8:16, Syiar, terus ada lagi As-Sunan Al-Kubra. Data siapa yang harus saya percaya?
Pause. Timer saya pause. Oke. Bentar ya, saya tampilin dulu timernya. Bentar. Oke. Ya, silakan Pak Jul. 422. Oke, baik. Tadi saya sudah menyatakan kepada Anda ya bahwa saya punya referensi dalam menyatakan apa yang saya terangkan. Jadi ulama kami Abdurrahman ibnu Abi Sannad itu menerangkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Anda boleh lihat di dalam kitab At-Tabari, Tarik Al-Mamluk, jilid keempat halaman 50. Di situ diterangkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah radhiyallahu an. Nah, lalu kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriah. Itu juga Anda bisa lihat dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Al-Asqalani Takhriq Al-Tahsib, halaman 654. Artinya begini, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 74 atau 73 Hijriah, maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu Hijriah. Nah, kalau demikian, ketika Aisyah berumur ketika Asma kemudian berumur 27-28, berarti dikurang 10 itu sama dengan 17 tahun. Maksud saya usia daripada Asma pada saat Aisyah berumur 27 tahun atau 28 tahun, berarti di situ ada selisih 17 tahun atau 18 tahun pada waktu masa Hijriah. Nah, ini artinya bahwa Aisyah mulai hidup berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 19 tahun atau berumur 20 tahun. Ini data. Pause ya. Pause. Oke. Gua mau tampilin data yang tadi dong. Saya jalani. Oke, bentar. Tampilin lagi. Biar si Jul bisa baca sedikit. Ya. Oke. Poin ke-10 Oke, waktu dijalani ya. Sebentar. Gua cari poin ke-10 dulu ya. Oke. Tunggu. Pas Duran ngomong baru. Oke, belum lagi. Oke. Poin ke-10 di sini dikatakan, Oke, jalan. meskipun kami kutip angka-angka yang valid dari buku-buku sejarah dan biografi, akan tetapi pedoman dasar kami adalah riwayat yang berdasarkan sanad sahih. Apakah Anda punya sanad yang sahih? Monggo Jul. Oke. Pause ya. Oke, bentar. Saya tampilin dulu. Ya, oke. Waktu. Sebelum Bang Juma menjawab, saya sampaikan bahwa ini pertanyaan sudah berulang-ulang dan sudah dijawab akan sama seperti itu jawabannya. Saya rasa bagaimana? Data ketemu data dong. Data gua ketemu data dia. Silakan Bang Juma Bener nggak? dijawab sesuai yang. Ya, tanggapan Bang Jul. Ulangan juga lah. Ya. Bentar. Mau tampilin timer nggak? Ya, waktu teman. Oke. Tampilkan saja karena Oke. Bang Jul juga tidak akan terlibat tadi. Oke. Ya, silakan Ya. Pak Jul. Baik. Jadi begini, ketika Anda memberikan data kepada saya, yang saya pertanyakan kemudian adalah, apakah data itu sudah ditahkik? Hadis Anda itu sudah ditahkik, meski sudah disahkan. Karena kenapa? Ya, betul. Karena kenapa? Umat Islam itu memang terkadang menyepelekan hal ini. Ya, menyepelekan atas apa yang Anda sampaikan, yang dipaksakan hanya karena berdasar terhadap data yang Anda punya. Lalu kemudian Anda membuat pembenaran dengan cara memaksakan apa yang Anda anggap sebagai sebuah data. Ya, saya harus pahamkan kepada Anda. Tunggu. Saya harus pahamkan kepada Anda. Tidak benar bahwa Aisyah itu menikah berumur 6 tahun. Tidak benar. Itu fitnah yang sangat keji. Kenapa saya katakan seperti itu? Seorang ulama besar Hindustan di abad 20 bernama Maulana Habibur Rahman Siddiqui Al-Kandalawi itu karena kecintaannya kepada pribadi Rasul Muhammad SAW telah mengkaji secara mendalam umur Aisyah dan mentahkik hadis itu. Artinya bahwa apa yang kemudian disahihkan oleh Bukhari Muslim dalam kitabnya yang berjudul Aisyah itu tentang usia Aisyah itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada 9 tahun, ada 14 tahun. Namun kebanyakan yang berpegang pada kitab Sahih Bukhari Muslim yang menyebutkan 6 tahun ini saat Aisyah menikah. Rasul Muhammad SAW itu tidak menikahi seperti apa yang Anda terangkan, seperti apa yang Anda kemukakan, seperti data yang Anda sampaikan malam ini. Kenapa? Karena di dalam pemahaman ajaran agama Islam itu ada yang disebut tarikatul Islam, ada sejarah. Bagaimana kemudian mendudukkan poin-poin informasinya berdasarkan dengan hitung-hitungan tahun. Jadi kesimpulannya kemudian adalah apa yang diterangkan oleh hadis yang Anda sebutkan itu bisa dinilai dari penjabaran tentang sejarah yang dituliskan oleh para ulama tentang pelajaran mereka tentang hadis, bahwa berdasarkan hitungan tahun Aisyah radhiyallahu anhu itu dinikahkan di atas usia 14 tahun. Demikian. Oke, jadi Anda mau bilang bahwa hadis Bukhari itu dhaif. Saya tidak mengatakan hadis itu dhaif. Saya ya, silakan. Saya mengatakan pandangan saya terhadap apa yang saya terangkan itu At-Tabari Tarik Al-Mamluk jilid 4 halaman 50.
Anda punya data apa selain link? Ayo. Kalau saya punya hadisnya gimana? Kalau saya ada data yang menyatakan ada orang yang mendaitkan Bukhari itu adalah orang bodoh, gimana? Ya, silakan Anda tunjukkan dalilnya, nomor hadisnya, dan siapa sanadnya. Orang sekarang, asal Anda tahu, tiada kami langsung Anda sangsil hadis Bukhari Muslim. Orang yang tidak memahami ilmu hadis itu mengatakan itu juga bisa jadi hadis. Oke? Silakan. Tolong dong dibuka. Gue mau share screen lagi. Biar bacotnya. Masih kos, langsung aja. Oke. Ya. Ini gue ambil dari NU ya. Siapa Anda berani-beraninya mengatakan bahwa hadis yang dicatat oleh Bukhari itu tidak benar? Ya. Anda jangan berkelok. Anda jangan berkelok. Share screen-nya. Jalankan timernya. Bentar. Aduh. Jalankan timernya. Oke. Ya. Screen-nya mana, Duran? Belum. Ini Ya, belum. belum share screen. Jadi kalau sebelum share screen bicara, jalankan aja timernya. Dan nanti kita kasih Bolehkah kebijakan Pak Juma nanti, Pak. Kasih kebijakan Bolehkah mendoibkan hadis Sahih Al-Bukhari sebagaimana Albani? Albani sering mendoibkan Sahih Bukhari. NU jelas menyatakan Albani itu kontroversi. Karena kitab yang sahih selain daripada Al-Quran itu adalah Bukhari. Lalu Anda mau menyangkal hadis yang telah dicatat oleh Bukhari. Anda mau tahu hadisnya berapa? Saya kasih Jul. Gue paling demen kalau ditanya tentang hadis ya. Bentar, saya post ya. Post, Yuk. oke. Kalian bisa itu gak? Bantu dibukain. Oh, di Nanti kirim link ke chat aja biar dibuka sama siapa Anda. Ya, bentar. Gue lagi cari yang Bukhari ya tentang usia Aisyah. Banyak. Semua Buka sendiri Duran bisa. Kan host ente. Oh, gue bisa ya? ya. Oke. Gue buka dari Muslim dulu. Nanti pas sudah berbicara Duran langsung on lagi waktu. Ya. 2 menit 3 detik ya. 2 menit 3 detik lagi Duran, efisien. Bentar. Nanti kita kasih kebijakan Pak Jol untuk menjawab lah, nggak apa-apa walaupun habis Pak Jol waktunya. Enggak, tadi kan dia nanya hadisnya ya. Disangkanya Saya tanya dulu dong, Anda pernah baca kitab Sahih Bukhari yang asli dalam original teks? Atau Anda hanya mengatakan ada. Saya tanya kepada Anda pernah baca kitab Bukhari Muslim? Enggak Bukhari aja dulu. Enggak pernah. Nggak pernah. Oh, ya udah, makasih. Oke, nah sekarang gini, saya tantang Anda untuk menyatakan dengan iman Anda, link yang saya kasih, hadis Sahih Muslim nomor 2550 itu adalah doib. Nggak usah doib deh, maudhu langsung. Bentar, Berarti ini timer jalannya. Saya tidak pernah mengatakan doif loh. Yang mengatakan doif siapa? Sekarang yang mencatat usia Aisyah 6 tahun dan 9 tahun siapa? Bukhari dan Muslim kan? Lalu Anda menyangkal. Iya. Anda menyangkal kan? Ya saya tidak menyangkal bahwa itu hadis sahih kan? Berarti doib dong. Kalau Anda tidak menyangkal. Siapa bilang doif? Kalau Anda tidak menyangkal, kenapa Anda katakan usia Aisyah itu 14 tahun? Sedangkan Bukhari dan Muslim mencatat 6 tahun. Hadis itu tunggu dulu. Hadis itu diterangkan dari siapa? Perkataan Aisyah radhiyallahu anhu setelah dicermati kemudian oleh ulama Maulana Habibur Rahman Siddiqi Al-Kandalawi, ya. Jangan so tahu Anda membaca kitab itu aja nggak pernah. Ini disebutkan perawinya tersambung kepada Hisam bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hanya dari garis itu saja. Hanya dari Hisam bin Urwah dan Urwah bin Zubair. Tidak ada yang lain. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi lainnya yang menceritakan umur Aisyah 6 tahun saat menikah. Tunjukkan kalau ada. Aswad bin Yazid, Qasim bin Abdurrahman, Qasim bin Muhammad. Itu kan hadisnya. Coba Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan sanadnya. Silakan. Ya. Anda hanya berdasarkan link. Anda tidak pernah belajar hadis. Anda hanya berdasarkan suara, berdasarkan mulut, ya kan? Tapi tidak ada data. Siapa yang saya tidak ada kepentingan untuk menjelaskan berdasarkan link. Saya pernah belajar umul hadis, Anda tidak. Kalau Anda pernah belajar, setidak-tidaknya Anda kasih. Oke, saya tanya sama Anda, Hisam bin Urwah itu siapa? Dan pernah hidup di mana? Ayo. Dia pernah hidup di Irak kan? Nah, ya betul. Betul kan? Nah, apa yang kemudian ulama hadis terangkan tentang dia? Dia orang yang terpercaya. Nah, terus setelah di Irak juga dia masih terpercaya. Di mana datanya itu disebutkan? Lah, maka itu kalau saya kasih data, Anda baca yang benar. Anda mengajari ikan berenang lucu ini. Udah. Anda bukan ikan, Anda penyu. Oke. Anda lagi? Anda ngajarin ikan berenang. Anda bukan ikan. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan hadisnya yang tadi. Silakan. Hadis yang mana? Tolong tunjukkan. Ya, yang ini. Coba Anda bacakan kepada saya original teksnya. Saya ingin tahu. Silakan. Oke. Ya, kalau Anda ya. Oke, tadi Anda baca original teksnya, silakan. Tadi Anda bilang coba Anda bacakan original teksnya, silakan. Tadi Anda bilang saya ingin tahu Anda terpelajar atau tidak dalam ilmu hadis. Anda baca Yalikal Kitabun. Artinya apa? Artinya apa?
Jalikal kitabun artinya apa? Ini pendusta ini. Ambil dulu timer. Oke, Sudah habis dua-duanya, Sudah Bang. habis. Pak Juma sudah habis untuk menjawab. Silakan. Ya, coba timer. Duran juga udah habis, Duran. Sudah habis. Oke, ya sudah habis. Aduh. Oke. Jalikal kitabun itu artinya kitab itu. Pak Duran, udah habis Kitab waktunya. ini. Ya. Pak Duran, Ini pendusta harus diekspos. enggak, Pak Duran, udah habis waktunya. Oke. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang didiskusikan antara apologetik Kristen dan juga Ustadz Juma, Ustadz kesayangan daripada para polemikus muslim yang selalu dibangga-banggakan dan selalu dielu-elukan sebagai gurunda yang paling banyak katanya membantai atau melawan para apologetik Kristen. Nyata-nyatanya di setiap tampil di berbagai macam debat yang ada hanya besar suara, itu tidak bisa dipungkiri. Besar suara tanpa ilmu. Dia tidak memahami Alkitab sama sekali. Bahkan konteksnya pun tidak dipahami. Bahkan timbul sebuah asumsi bahwa orang Kristen diberi 100 istri itu dari tafsiran-tafsiran liar yang mereka tidak pahami makna kata dari tulisan itu. Nah, kali ini dia terjungkal. Kenapa sekarang terjungkal? Ketika data disodorkan, maka dia memberi data-data yang kurang baik atau kurang bertanggung jawab. Data dibayar atau dibalas dengan sebuah halusinasi. Apa yang dijabarkan dan teman-teman sudah saksikan, saya tidak ingin terlalu dalam menanggapinya walaupun sedikit saya tahu tentang pernikahan itu, atau ya kita juga bisa belajar tentang bagaimana sang baginda dan semua hal yang dilakukan. Apa yang disampaikan oleh apologetik ini merupakan bagian untuk mencerdaskan banyak orang bahwa Ustadz Juma ternyata bisa memakai data-data yang lain. Bahkan hadis-hadis yang dibaca bisa juga jadi tidak sahih atau jadi doif oleh karena kepentingan. Nah teman-teman silakan berpikir dengan jernih. Ketika di zaman internet ini terus semua dibuka, maka tidak ada alasan untuk kita menghindarinya. Tapi kita harus terjun di dalamnya, siapapun kamu, untuk menalar dengan baik apa yang sebenarnya kita tidak pahami dan apa yang sebenarnya kita yakini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mau mengatakan di zaman internet ini semua akan terbongkar dengan baik, semua akan terbongkar dengan indah. Tinggal teman-teman memakai akal sehat atau mau belajar atau mau kritis. Itu intinya, supaya kita beriman, tidak asal beriman atau diajarin sesuatu yang tidak penting dan itu Anda percaya. Misalnya kayak contoh Ustadz Munsir Situmorang yang baru-baru ini ketika dia berkata bahwa Danau Toba itu ditemukan oleh orang Arab, ini kan ngaur. Saya jadi berpikir apakah orang Arab kesini waktu itu ribuan tahun yang lalu itu pakai onta? Saya juga tidak tahu. Jadi Ustadz Munsir ini begitu pandai membodohi umat Islam, dan yang paling parahnya banyak orang percaya. Harusnya ketika Ustadz itu ngomong Danau Toba ditemukan oleh orang Arab, karena orang Batak tidak tahu bahasa Arab, dari Toib menjadi Toba gitu kan, itu bisa kita cek langsung di Google gitu loh. Jadi ini hanya sebuah saran supaya kritis. Kami juga sebagai orang Kristen ketika seorang pendeta khotbah atau menyampaikan materi seminar, itu bisa kita cari langsung. Walaupun kita tahu tamatannya dari mana, lulusannya dari mana, tapi kita bisa juga cari sumbernya itu yang di mana yang dipakai, apakah terpercaya atau apakah kredibel, sehingga dia tidak menyesatkan banyak orang. Dia tidak menyesatkan orang-orang dengan pengetahuan, dengan ilmu yang dia miliki. Nah, seperti ustaz-ustaz seperti itulah yang harus kita antisipasi. Masa Danau Toba ditemukan oleh orang Arab? Sejak kapan? Lalu di framing lagi karena orang Batak tidak bisa bahasa Arab, jadi kata Toib menjadi Toba. Astaga, ini bukan orang Batak sih Ustadz Munsir itu. Ya kembali lagi teman-teman, ini hanya sebuah contoh untuk membuka kepada teman-teman bahwa orang yang kita lihat, orang seperti Ustadz Munsir dan lain sebagainya, itu perlu didikan melalui umat untuk terjun melihat data itu ada nggak di internet. Makanya saya bilang, segala seluk-beluk yang kita yakini sekarang di zaman internet ini bisa dibuka semua dengan baik, tergantung bagaimana kita bagaimana kita mau belajar dan kritis. Dan kiranya yang terakhir, dan kiranya usaha bukan untuk membenci, usaha orang-orang atau apologetik Kristen untuk menyodorkan data-data itu membuat teman-teman berpikir dan berwawasan. Itu saja, tidak ada yang lain.
Teman-teman boleh mencari tahu, teman-teman boleh melihat bahwa apa yang teman-teman imani, apakah itu sesuai dengan fakta sejarah atau tidak. Itu saja. Tidak ada urusan untuk pindah keyakinan atau mencari atau memualafkan atau selain sebagainya. Kalau urusan mualaf dan murtad itu urusan pribadi, tidak ada intervensi. Tapi jikalau kamu mau melihat dengan terang menderang bahwa Kristus sangat mengasihi semua manusia, itu cukup untuk membuat kita berpikir, aku manusia berdosa, kita manusia berdosa, Yesus datang untuk seluruh umat manusia, itu cukup untuk melunasi dan mengampuni segala dosa kita. Teman-teman, sampai di sini video saya. Silakan berpikir ulang, silakan berpikir kritis, cari data-data yang baik untuk mengimani segala sesuatu yang kita yakini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya.